Pertama di Old Trafford, gol telat penalti Bruno Fernandes selamatkan Manchester United dari Burnley. Old Trafford kembali bergemuruh. Manchester United harus berjuang keras sebelum akhirnya mengamankan kemenangan dramatis 3-2 atas Burnley di laga Liga Inggris yang penuh ketegangan. Penalti Bruno Fernandes di menit ke-90 lebih menjadi penentu kemenangan sekaligus penyelamat setan merah. Pertandingan berjalan dengan tempo yang tinggi sejak menit awal. United tampil dominan dengan penguasaan bola 62% dan total 24 tembakan. Namun Burnley menunjukkan efisiensi luar biasa setiap kali mendapat kesempatan. Skor 2 sama sampai 90 menit waktu seolah akan membuat pertandingan menjadi semakin imbang dan menambah penderitaan Ruben Amorim di Old Trafford. Namun di menit ke-90 lebih, determinasi United tidak terbendung. Serangan demi serangan dilancarkan hingga akhirnya Bruno Fernandes maju sebagai eksekutor penalti di penghujung laga setelah Amad Diallo dilanggar kotak terlarang. Dengan tenang sang kapten menaklukkan kiper Burnley dengan mengubah skor menjadi 3-2 untuk kemenangan setan merah. Statistik menunjukkan dominasi United begitu nyata. 369 operan dengan akurasi 87% menjadi bukti solidnya permainan tim asuhan Ruben Amorim. Sementara Burnley harus bermain keras dengan 5 kartu kuning tercatat dalam laga tersebut. Hasil ini membuat United terhindar dari hasil memalukan di kandang sendiri dan memberi suntikan moral besar untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Transfer Anthony kacau, Real Betis resmi mundur. Manchester United gagal melepas sang winger. Drama transfer Anthony menuju Real Betis akhirnya pecah seperti bom waktu. Setelah beberapa hari penuh spekulasi, Real Betis mengeluarkan pernyataan resmi. Tidak ada kesepakatan, tidak ada tes medis, bahkan tawaran sudah ditarik. Ini jelas menjadi pukulan telak bagi Manchester United yang berharap bisa melepas winger asal Brazil tersebut. Dalam pernyataan tegasnya, pihak Betis mengatakan, tidak ada kesepakatan untuk Anthony dan kami menarik tawaran. Kami tidak mampu membayar biaya serta jumlah yang harus ditanggung Manchester United sebelum transfer terjadi, ungkap dari Real Betis. Pernyataan ini sekaligus mematahkan rumor bahwa Anthony hanya tinggal selangkah lagi ke Spanyol. Sebelumnya sempat muncul kabar bahwa negosiasi antara Real Betis dan United sudah berada di tahap akhir. Bahkan detail penting seperti transfer permanen, klausul jual kembali 50% gaji, hingga syarat pelepasan sudah dibahas. Betis dikabarkan benar-benar serius dan melupakan upaya terbaik agar Anthony bisa bergabung. Namun kenyataannya justru berbalik. Meski Real Betis melakukan segala cara, kondisi finansial mereka ternyata tidak sanggup menutupi biaya besar yang diminta oleh United. Klub asal Spanyol itu pun akhirnya mundur secara terbuka, memberikan sinyal bahwa transfer ini hampir mustahil terrealisasi dengan situasi saat ini. Bagi Anthony ini menjadi babak baru yang semakin membingungkan. Sang winger disebut sudah siap untuk meninggalkan Old Trafford demi kesempatan baru. Bahkan beberapa laporan menyebutkan dia antusias dengan proyek yang ditawarkan Real Betis. Sayangnya semua impian itu kini sirna setelah klub mundur karena alasan biaya. Manchester United kini kembali berada dalam posisi sulit. Klub ingin melepas Anthony untuk meringankan beban finansial sekaligus memberi ruang bagi pemain baru. Namun kegagalan negosiasi dengan Betis membuat proses ini tertahan. Situasi ini tentu menambah daftar panjang problem transfer yang dihadapi manajemen United di musim panas kali ini. Kini pertanyaan besar muncul, kemana Anthony bakal berlabuh? Apakah masih ada klub lain yang berani menampungnya dengan biaya yang besar? Atau dia justru harus bertahan di Manchester United meski hubungannya dengan klub dan fans sudah retak? Here we go, Alejandro Garnacho sepakat ke Chelsea dan tinggalkan Manchester United. Kepindahan dari Manchester United nampaknya menjadi pilihan paling realistis bagi Garnacho setelah menjalani musim 2024-2025 yang penuh kekecewaan di Old Trafford. Winger asal Argentina itu segera pindah ke Chelsea. Situasi Garnacho di United memang tidak menguntungkan. Ruben Amorim yang sedang berada dalam tekanan kabarnya tidak lagi membutuhkan tenaganya, sehingga sang pemain harus meninggalkan klub yang selama ini membesarkan namanya. Chelsea dilaporkan berhasil mencapai kesepakatan untuk merekrut Alejandro Garnacho dari Manchester United dengan mahar di bawah 40 juta pound sterling. Sudah mendapatkan status Here we go dari Fabrizio Romano. Garnacho bakal merapat ke Chelsea dengan biaya di bawah 40 juta pound sterling dalam kontrak berdurasi 7 tahun. Romano menambahkan bahwa winger Manchester United itu memang hanya menginginkan debus dan kini dia siap berseragam biru di Stamford Bridge. Chelsea sudah menaruh minat pada penyerang timnas Argentina itu sejak Januari lalu. Namun ketertarikan mereka semakin serius setelah muncul ketegangan antara Garnacho dan pelatih Manchester United Ruben Amorim di penghujung musim kemarin. Situasi jelas, pemain berusia 21 tahun itu tidak lagi punya masa depan di Old Trafford setelah didepak ke dalam skuad buangan pada awal musim panas ini.
Kini produk Akademi Atletico Madrid tersebut akan mencari tantangan baru. Sementara Chelsea sukses mengamankan salah satu target utama mereka sebelum bursa ditutup. The Red Devils pun bisa menambah pemasukan signifikan dari penjualan ini. Garnacho yang masih memiliki kontrak hampir 3 tahun di United melakoni debutnya pada musim 2021-2022. Sejauh ini dia sudah tampil 144 kali, mencetak 26 gol dan menyumbangkan 22 assist untuk Setan Merah. Chelsea hampir pasti merampungkan perekrutan Garnacho sebelum jendela transfer ditutup pada 1 September. Breaking news, Manchester United siap tuntaskan transfer Sean Lemans. Manchester United kembali membuat gebrakan di bursa transfer musim panas ini. Setelah saga panjang dengan Royal Antwerp, kini Setan Merah dikabarkan semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan kiper muda berbakat asal Belgia, Sean Lemans. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, pembicaraan antara kedua klub memasuki tahap akhir dan disebut sebagai final big pass untuk menuntaskan kesepakatan. Lemans yang saat ini memperkuat Royal Antwerp telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Manchester United. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa transfer hanya tinggal menunggu kesepakatan akhir mengenai nilai transfer antara kedua klub. Romano menyebut pembicaraan dipercepat akhir pekan ini dengan harapan bisa segera mencapai kata sepakat. Sinyal semakin jelas terlihat ketika Royal Antwerp mencoret Lemans dari daftar starter pada laga terakhir mereka. Keputusan ini bukan tanpa alasan karena pihak klub tampaknya sudah mengantisipasi hengkangnya sang kiper menuju Old Trafford. Situasi ini semakin memperkuat rumor bahwa kesepakatan kian dekat dengan kenyataan. Dari sisi finansial, Royal Antwerp mematok harga sekitar 25 juta euro, sementara United menawarkan proposal di kisaran 20 juta euro plus add-ons. Gap harga ini menjadi titik negosiasi terakhir yang saat ini sedang dibahas intens oleh kedua belah pihak. Romano menegaskan deal on alias transfer ini berjalan ke arah yang positif. Kedatangan Lemans disebut bukan sebagai pengganti langsung Andre Onana, melainkan untuk memperkuat kedalaman skuad Manchester United di sektor penjaga gawang. Dengan usianya yang masih muda, dia diyakini bisa menjadi proyek jangka panjang klub, sekaligus memberikan kompetisi sehat di bawah Mister. Lemans sendiri dikenal sebagai kiper dengan refleks cepat, postur tinggi menjulang, serta kemampuan distribusi bola yang cukup mumpuni. Karakternya dianggap cocok dengan filosofi permainan modern yang menuntut kiper mampu ikut membangun serangan dari belakang. Jika kesepakatan resmi tercapai, United bakal menambah amunisi penting di lini pertahanan mereka. Publik Old Trafford tentu menantikan pengumuman resmi yang bisa datang kapan saja dalam beberapa hari ke depan. Kobbie Mainoo frustrasi di Manchester United minta dipinjamkan tetapi ditolak klub. Manchester United kembali diterpa isu panas. Kali ini bukan soal transfer masuk atau keluar pemain bintang, melainkan tentang Kobbie Mainoo, gelandang muda yang disebut-sebut sebagai salah satu prospek terbaik di Inggris. Mainoo dilaporkan ingin meninggalkan Old Trafford dengan status pinjaman, namun United menegaskan tidak ada jalan keluar untuk dirinya. Menurut laporan Fabrizio Romano, kubu Mainoo menilai pinjaman adalah jalan terbaik untuk mendapatkan menit bermain reguler. Target sang pemain jelas perkembangan yang lebih cepat, bermain konsisten, dan mempersiapkan diri menuju Piala Dunia. Penting untuk dicatat, Mainoo tidak ingin hengkang secara permanen, hanya mencari kesempatan tampil secara reguler di dalam klub lain. Namun langkah itu langsung terbentur tembok tebal. United menolak tegas semua kemungkinan peminjaman. Mereka menilai Mainoo sebagai salah satu pemain paling penting dalam skuad. Bahkan Romano menyebut klub sudah menyampaikan langsung kepada pihak Mainoo bahwa dia dianggap non-transferable. Pelatih baru United Ruben Amorim juga ikut buka suara dalam konversi pers dan dia menegaskan, "Saya ingin Kobbie Mainoo bertahan. Dia harus berjuang untuk tempatnya dan kami butuh Kobbie. Jadi itu tidak akan berubah," ungkap Amorim. Pernyataan keras ini menutup pintu negosiasi dan memastikan bahwa sang pemain bakal tetap berada di Old Trafford. Situasi ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Di satu sisi, Mainoo sangat ingin mendapatkan menit bermain secara reguler untuk mendukung ambisinya di timnas. Di sisi lain, United justru merasa bahwa kualitasnya sangat dibutuhkan di musim penuh tantangan ini. Konflik kepentingan pun tidak terhindarkan. Sebagian mendukung keinginan Mainoo untuk mencari jam terbang, mengingat banyaknya talenta muda yang karirnya tersendat karena terlalu lama menjadi cadangan.